Nama saya Agus Jaya, itu tinggal di Benteng Pustik aja. Usianya 53 tahun. Iya, jelas Bapak Ibuku. Agus datang ke KHL ini, Bapak membawa riwayat penyakit apa aja, Pak? Pertama itu bocor ginjal sama jantung. Jadi adanya keluhan bocor ginjal dan juga jantung. Bapak, munculnya keluhan bocor ginjal itu bagaimana ceritanya, Pak? Mungkin boleh Bapak ceritakan langsung kepada Bapak Ibunya. Boleh, Bapak ceritain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya tidak menyangka gitu waktu pertama ginjal bocor. Ini kaki bengkak dulu, Bu. Pertama, nggak dulu langsung masuk ke dirawat ke rumah sakit atau rujuk dulu ke puskesmas. Tapi ditunggu 1 minggu lah, nggak ke puskesmas. Nggak apa-apa katanya, cuma bengkak aja, dibiarin gitu. Langsung ke puskesmas. Pak, kenapa nggak cepat-cepat dibawa ke rumah sakit? Karena ini udah bengkaknya udah besar, katanya. Saya nggak tahu dong. Kata, udah aja saya rujuk ke Balakop untuk dirujuk ke rumah sakit, katanya. Ya, boleh. Dibawa ke Balakop. Di Balakop beriksa, Pak, katanya jangan dulu pulang, untuk dirawat langsung, katanya. Saya bangkok, kenapa langsung dirawat di Balakop, kata saya. Kali ini belum langsung, Pak, dicek aja darah langsung di semua badan itu gitu katanya, untuk dirawat. Bapak saya kan sendiri kesananya, kata Bapak, Pak, tolong kesini ke Balakop, ada apa? Langsung dirawat, Pak, nggak bisa langsung pulang. Itu seminggu untuk mengambil cairan yang ada di badan semua. Itu sehari itu dapatnya 2 liter, Bu, diambil cairannya. Lewat mana, Pak? Teter, Bu, teter ini air pipis, tapi pakai alat. Itu sakitnya, Bu, minta ampun, Bu, sampai jerit-jerit itu, sampai ginilah badan itu karena mengeluarkan cairan. Katanya usahain aja, Pak. Terus udah di Balakop nggak sanggup lagi caranya, karena ini bocor udah keluar lagi, Bu, cairnya ini keluar terus keluar dari badan itu. Si cairannya dirujuk lagi ke itu 1 bulan dirawat. Selama 1 bulan itu tetap nggak bisa menutup itu, si cairan yang ada di sini nggak bisa ditutup karena bocornya terlalu parah, nggak bisa gitu. Dirujuk lagi ke itu, cepet ditangani di UGD. Itu selama di UGD itu masuk di jam 12 malam, keluar jam 12 malam lagi. Seharian nggak dimasukin dulu ke ruangan, tapi di UGD terus di UGD. Ini semua, Bu, terpasang selang, nggak ada yang kosong, Bu. Sampai ini dikasih oksigen, terus ini dikasih teter, ini pakai alat, ini pakai TV pemantau ini sama jantung. Jadi 3 gitu. Jadi badan ini terlentang sampai tidak bisa pakai baju sama sekali, Bu. Nggak, dicopot semua. Ini pakai alat baju dokter gitu. Ini aja, Bu, sampai nggak bisa dibayangin lah gitu. Sampai orang tua juga tidak boleh masuk ke ruangan itu, Bu. Tidak boleh masuk orang lain kecuali dokter sama perawat. Itu selama 3 bulan di sana, Bu. Itu di ruangan sana juga
mau pingin ketemu sama istri juga nggak boleh. Harus makan juga bubur sama bubur bayi itu, bubur bayi ya saya bubur bayi. Bapak ini dimasukin selang, terus udah itu tetap aja bocor, tidak dimasukin alat semua juga tetap aja. Ini dokter sampai jalan-jalan itu semua dokter kalau di sini mah rapat gitu ya. Semua dokter spesialis dalam gimana ini baru penyakit ini aneh katanya, mati enggak hidup enggak. Jadi ini bocornya terlalu banyak gitu, keluar lagi tapi mati enggak hidup enggak gitu. Sampai orang tua juga sampai nangis gitu, nggak bisa dibayangin gitu. Sampai lihat juga di kaca ini terkelangkang gitu. Jadi sampai sakit gitu semua badan sakit. Bapak, itu kan dokternya semua dokter spesialis mengadakan rapat gitu ya istilahnya. Itu teh hasil dari dokter, keputusannya harus bagaimana itu Bapak? Ditindak operasi kah atau ada tindakan yang lain atau gimana Pak? Itu harusnya dioperasi, cuma kan cairan masih ada. Kalau cairan masih ada tetap jadi nggak bisa dioperasi. Operasi apa? Operasi ini ginjal Dicangkok atau di apa? ditutup, tapi ditambal. Sama apa lagi? Kurang tahu ditambahnya pakai apa. Jadi harus ditambah. Harus ditambah, tapi harus ngeluarin dulu cairannya sehabis mungkin. Karena kalau ini nggak habis, ini kan ginjalnya nggak berfungsi. Itu tetap aja Bu, harus habis semua. Jadi diambilnya itu timbangan 70 kilo, jadi 40 kilo diambil 30 kilo itu cairan. 30 literan. Ambil lewat mana Pak? Lewat tester ini tester. Tapi ini sakitnya nggak sampai gini Bu, kayak apa gitu? Kayak disunat apa gitu, sampai jerit-jerit gitu, kayak mau dijadiin mau apa gitulah, sakit lebih sakit gitu. Jadi tanpa dibius Pak, diambil cairannya gitu tuh? Tanpa dibius. Saya sadar gitu. Tapi itu terlentang aja gitu. Itu habis. Tapi ini tetap dimasukin infusan satu hari itu 7 botol. Karena untuk membuang ini cairan yang kotornya itu dari darahnya. Itu katanya penyebab utamanya itu dari apa? Ya kopi itu Bu. Kebiasaan Minum kopi. Jadi kebiasaan ada 10, ada ya pokoknya lebih Bu. Tiap masuk ke ruangan kopi gitu kan, di sana ada kerjaan gitu Bu. Jadi udah disiapin kalau mau ngopi tinggal ngambil gitu. Saya masuk ngopi lagi. Jadi nggak inget yang, jadi udah capek gitu nggak minum air putih, tapi air kopi lagi. Jadi jarang sekali Bapak minum air putih. Iya. Ya. Jadi kebiasaannya memang minum kopi sehari itu bisa sampai 10 gelas. Iya. Jadi ini juga buat untuk mau kan, kalau sekarang ngopi itu nggak hanya laki-laki aja, perempuan juga ada kan yang sering ngopi. Maksudnya ini adalah satu pelajaran juga untuk kita. Kita memang boleh ngopi, tapi jangan terlalu berlebihan. Mungkin kalau sehari 1 gelas itu mungkin dalam masih tahap yang normal ya. Tapi kan kalau bapak saya sampai 10 gelas ini dilakukan berapa tahun Pak? Selama kerja itu ada 3 tahunan Bu. Jadi selama 3 tahun itu terus seperti itu. Terus. Habis makan ngopi. Haus ngopi. Jadi kalau apa-apa pengen minum itu ya ngopi gitu. Bahkan udah makan juga nggak ambil air putih Bu, air kopi. Oh jadi ini kalau ada makanan di sampingnya harus ada kopi. Iya. Jadi kalau udah makan itu kan disediain makan di itunya di tempat kerjaan. Iya. Iya. Jadi ada makan terus nggak ambil air putih.
Tapi air kopi taruh. Berarti kopi apa yang sering Bapak seduh kebiasaan atau seringnya itu? Jadi kopi hitam gitu ya, yang setiap hari sering Bapak minum. Jadi bawaannya kalau habis minum kopi itu segar atau gimana Pak? Jadi enak gitu. Oh jadi ke badan itu enak. Ya. Nggak ngantuk atau gimana? Jadi nggak lelah, nggak letih gitu. Oh jadi nggak lelah. Mungkin itu sebagai dopingan juga kan? Kalau nggak ngantuk kita juga mungkin sering ngopi atau segala macam. Tapi Bapak dosisnya yang berlebihan ya. Pada saat itu Bapak nggak tahu bahwa kalau minum kopi terus-menerus bakalan terkena penyakit seperti ini. Tidak tahu. Jadi langsung aja. Jadi nggak ada rasa itu gitu, nggak ada Enak, segar. Segar. Setelah 3 tahun yang lalu baru kelihatan dari kaki bengkak. Bengkak. Jadi ketahuannya itu dari kakinya bengkak. Mungkin kalau kakinya nggak bengkak dia nggak bakalan periksa sampai kapanpun, betul apa enggak? Betul ya. Terus Bapak selain kakinya bengkak, ada lagi nggak gejala yang lain yang Bapak rasakan? Seperti pusing kah? Atau lemas kah? Nggak ada Bu, langsung aja bengkak kaki gitu. Langsung bengkak. Perut? Perut enggak. Pertama kaki bengkak tuh udah biarin nggak apa-apa. Langsung ke perut Bu. Ini kenapa perut kok kayak yang hamil, kata saya. Kayak yang hamil besar gitu Bu. Kata saya apa? Saya nanya ke teman, tapi teman itu kan ada acara gitu di hotel gitu ya Bu. Ya. Pak, kenapa ya kaki saya ini? Wah Pak, jangan dulu kerja, katanya. Periksa dulu aku ke dokter. Kata dia gitu. Kenapa Pak? Cepat aja masukin ke dokter dulu. Itu ibu saya juga gitu pertamanya. Kaki bengkak langsung itu ada penyakit jantung. Jadi ini saya juga Bu ginjal sama jantung. Jadi pertama itu jantung dulu, tapi jantung udah sembuh. Jadi bukan sembuh, jadi ketutup sama ini Bu. Jadi jantungnya sembuh, ini bocor. Jadi awalnya mungkin lari dulu ke jantung, terus lari ke bagian ginjal. Karena kan kalau organ tubuh kita satu bermasalah, satunya semuanya juga ikut bermasalah. Karena kan fungsi yang satunya tidak berfungsi, otomatis organ tubuh yang lainnya merasa terbebani. Jadi Bapak habis itu dilarikan ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Berapa lama Bapak di rumah sakit Hasan Sadikin? 3 bulan. Selama 3 bulan itu pulang dulu atau harus diem di situ? Nggak pulang dulu, pulang langsung aja di situ Bu. Berarti selama 3 bulan juga nggak ketemu keluarga, memang tidak boleh? Tidak boleh, di ruangan khusus. Jadi ruangannya itu tertutup semua Bu, kaca. Jadi telentang ini semua alat. Bahkan alat untuk mendeteksi ginjal kasih kayak TV gitu Bu. Iya. Kayak TV, detak keluarnya itu si cairan itu kelihatan Bu. Terus aja gitu, kayak pompa air gitu Bu. Terus keluar, masuk. Saya kan lihat sendiri gitu. Itu berarti Bapak posisinya keadaan sadar. Sadar Bu, tapi ini Nggak bisa ngapa-ngapain. nggak bisa apa-apain, ini kan semua Pasang alat. alat ya. semua, jadi ini aja Bu kayak orang mati gitu. Jadi nggak bisa sadar. Ini semua terlentang, nggak pakai semua Bu, dilepas. Nah ada ini ke jantung semua alat masuk, bahkan selang yang kayak selang listrik gitu Bu, kalau dilihat masuk gitu. Berarti mah berbagai macam alat yang ada di rumah sakit dipasang karena memang kan kondisinya sudah parah ya. Bapak pada saat itu tidak bertemu dengan istri, tidak bertemu dengan anak selama 3 bulan. Apa sih yang ada di pikiran Bapak? Sedihkah? Apa saya mau nangis sendiri gitu Bu, kenapa saya gini, katanya mau ketemu sama istri juga susah, bahkan sama anak juga cuma ngeluarin air mata gitu Bu, apanya gitu. Kita untuk diceritain itu akan saya nggak bisa ceritain gitu. Udah nggak sakit, udah mah alat semuanya dipasang, ketemu istri juga atau anak itu tidak bisa gara-gara penyakit.
Lalu pada saat itu apakah dokter langsung memutuskan untuk cuci darah kah atau bagaimana? Jalan satu-satunya itu Bu. Oh. Jadi cuci darah. Gak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Itu juga waktu masukin jarum ke sini, mentah lagi. Bukannya cairan yang keluar, tapi darah semua. Maksudnya mau cuci darah lewat selangkangan itu Iya, nggak bisa. nggak bisa, mentah lagi, bukannya air yang keluar, tapi darah itu ke badan-badan. Jadi semua ini teh, sponsornya teh bukan itu, darah ke badan, darah semua, kayak mandi darah gitu. Ya Allah. Coba mah pada saat itu keluarga juga nggak ada, yang menyaksikan hanya suster ataupun dokter ya. Lalu airnya kalau nggak jadi di selangkangan di mana Pak? Cuci darahnya. Dokter sampai jongkok dulu Bu, untuk berpikir mungkin nggak tahu apa gitu, jongkok dulu. Kata yang satu lagi, kenapa Dok kok sampai jongkok gitu? Saya baru pertama kali ada pasien gini katanya. Saya udah bertahun-tahun mengoperasi, baru pertama ini ada pasien yang gini, nggak bisa masuk selama udah 3 kali dimasukin, keluar lagi, bahkan udah masuk diem di sini, keluar lagi tuh tersendirinya keluar itu lagi, lepas lagi gitu. Karena berapa dokter yang menangani pada saat itu? Ada 6 orang. Jadi 6 dokter itu geleng-geleng kepala karena ini kasus baru pertama kali. Iya, mau dimasukin ke, katanya gini, kata yang dokter ini masukin ke buku langsung. Katanya mau dicek penyakit apa yang sebenarnya. Jadi ini baru pertama kali ada pasien gini, kok udah selang masuk keluar lagi tersendirinya gitu, lepas. Jadi bukannya itu, jadi si darah yang keluar itu darah semua ini kayak mandi gitu, semua ini keluar dari diri kita, dari selangkangan keluar. Jadi bukannya ini dokter itu udah berhenti dulu katanya, kita berpikir dulu. Yang dokternya saya sadar juga, berpikir apa kata saya, udah jalan satu-satunya. Jadi di bagian leher. Tapi itu resikonya tinggi. Apa kata dokter resikonya kalau dipasang di bagian leher? Mati, kematian. Karena mungkin jarangnya kali ya yang pasang alat atau misalkan selang di bagian leher gitu ya. Hanya dokter mengatakan seperti itu. Iya, untuk memutuskan ngambil di bagian leher itu harus ada rembukan dulu dengan keluarga atau gimana Pak? Bukan dulu sama keluarga. Apa Ugana mau diterusin di cuci darah supaya semua apa gimana? Kalau keluarga udah pasrah aja. Tapi dokter pikir lagi, resikonya sangat tinggi. Itu rembukan lagi, gimana Dok? Siapa yang sanggup? Itu dokter itu spesial semua Bu, spesial untuk spesialis semua. Ada yang satu baru datang, biar Dok saya sanggup, resikonya biar saya yang tanggung di alam sana katanya. Biar resiko itu dokternya dari Jakarta. Dia baru datang, dia bukan dokter Hasan Sadikin, tapi dia itu dokter jaga dari Jakarta. Dia sanggup, karena yang dari itu ditanya dulu, kamu sanggup nggak? Resikonya ditanggung gimana? Sanggup Dok, ini pasien biar saya yang nangani. Langsung begini, selama seperti itu. Berarti langsung jadi dioperasi di bagian leher. Iya, dimasukin selang. Sampai kemana itu selangnya? Sampai ke bagian sini. Bawah. Sini. Mungkin nyampe ke bagian ginjal kali ya. Itu kan selang tersebut tujuannya untuk cuci darah atau gimana? Untuk mengeluarin cairan tapi lewat cuci darah. Mengeluarin dulu cairannya Bu, habisin semua. Tapi lewat cuci darah itu Bu. Mesinnya itu udah siap, ada berapa gitu, 6 gitu. Jadi siap untuk berputar, untuk mengeluarin cairan itu Bu. Kalau tidak cepat, risikonya itu. Karena harus cepat.
ini keluar, darah masuk, ini keluar, ini darah masuk itu. Jadi bergantian gitu. Jadi itu jangan berhenti Bu. Kalau berhenti ya udah. Resikonya itu saja selama dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Jadi untuk melakukan cuci darahnya itu jam 9 sampai jam 7 pagi. Iya. Berarti posisinya Bapak nggak boleh gerak atau gimana? Tidak boleh gerak Bu. Dia Gini aja. Sampai gini tidak boleh bergerak. pada saat itu sebelum cuci darah, mohon maaf Bapak berarti udah nggak bisa pipis kan? Tidak bisa pipis Bu, tidak bisa keluar. Jadi tidak bisa keluar karena nggak tahu gitu, tidak bisa pipis. Tapi Awalnya mah sebelum kesana mah masih bisa. masih bisa. Tapi setelah ada di rumah sakit 3 bulan, jadi nggak bisa Tidak pipis bisa. sedikit pun. Tidak bisa. Akhirnya melakukan cuci darah. Iya. Tapi kan biasanya kalau yang normal ya, yang sering Bapak Ibu berbagi pengalaman, cuci darah itu paling lama sekitar waktunya 4 jam. Tapi kan kalau Bapak saya kalau dari jam 9 sampai jam 7 pagi berarti lebih dari 4 jam. Betul nggak? Itu gimana Pak rasanya ketika dicuci darah, sakitkah atau gimana? Lemas Bu, jadi pinginnya itu minum. Oh, Pinginnya minum, tapi kan nggak boleh. nggak boleh dibatasi. Dibatasin. Harus minum berapa mil pada saat itu? Itu 1 gelas itu sedikit tuh. Harus fermentasi ini supaya tidak kering. Supaya tidak kering. Kalau diminum bukannya dibuang malah nambah kan itu. Cairannya ya? Cairannya kan itu harus dibuang. Berarti minum juga udah dibatasi, nggak boleh banyak-banyak. Ya. Jadi 1 gelas ini mungkin untuk beberapa kali minum. Iya. Setelah udah dicuci darah, gimana kondisi bagian perut, bagian kakinya memang kempes kah atau bagaimana? Kalau udah dicuci darah, kempes 1 hari. Ah. Oh, jadi bengkak lagi. Iya kan ini kan belum dioperasi. Jadi kalau kalau kata saya juga ini kalau udah dioperasi pasti udah sembuh. Karena belum dioperasi kan untuk mengeluarkan dulu cairannya gua habisin dulu. Dihabisin dulu si cairan itu. Air kotornya itu Ya dihabisin. kotorannya kan harus dikeluarkan dulu, mungkin baru bisa melakukan tindakan operasi gitu ya. Ya. Jadi itu cuci darah itu 1 minggu berapa kali? 1 minggu 2 kali. 2 kali. Ya. Walaupun 2 kali dicuci, tapi tetap kondisi perutnya masih Masih bengkak, Masih bengkak. perut juga, kaki juga masih bengkak. Iya, masih bakar Bu, masih bakar. Belum dioperasi katanya. Oh, berarti belum dioperasi, baru dicuci darah doang. Dan dicuci dulu. Dia baru dicuci gitu. Itu ada biaya khusus atau gimana Pak? Biayanya khusus Bu. Jadi itu udah di cover tapi separuh. Iya, Emang harus ngeluarin biaya, kata dokternya di angka berapa? 130-an. 130 itu di cover sama BPJS atau uang Bapak sendiri? Uang Bapak sendiri. Harus ada. Harus ada. Itu teh setengahnya uang Bapak. Iya. Berarti kalau ditotalin harus ada uang 260 Iya, juta. iya. Bapak bayar 130. Iya. Jadi cash itu bayar. Iya. Kalau nggak ada uang waktu itu gimana? Yang nggak jadi Bu. Oh, nggak jadi dicuci darah. Berarti uang dulu baru dicuci darah. Iya. Ibu, ini setengahnya di cover, setengahnya lagi pakai uang pribadi. Udah nggak sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah mah uang yang kita punya juga, uang tersebut harus kita keluarkan gara-gara penyakit. Akhirnya uang itu Bapak kasihin, lalu Bapak dilakukan cuci darah. Iya. Berarti selama 3 bulan itu memang ada di rumah sakit. Ada di rumah sakit Bu. Selama ada di rumah sakit terus aja 3 bulan itu Bu. Gak keluar gitu. Terus cuci darah Iya, lagi. cuci darah lagi. Cuci darah lagi. Berarti nggak ada keluarga. Nggak ada keluarga yang cuman lihat di kaca gitu. Oh, ada keluarga tapi cuma bisa lihatnya di kaca. Di kaca nggak boleh Nggak masuk. boleh ketemu gitu Iya. ya. Jadi itunya sama dokter jaga itu 1 jam sekali Bu. Untuk ngecek si darah itu dilihat dari itu aja Bu. Dari televisinya gitu monitornya. Itu harus ganti katanya. Ada ininya si selangnya itu ganti selang Bu, bukan
perkara mudah gitu, perkara mudah itu Sakit. sakitnya Bu, nyenyak itu cara nariknya juga Bu, sampai mau kayak mau apa gitu untuk pergantiannya selangnya itu Bu. Jadi ditarik, dimasukin lagi, tarik lagi. Ya Allah, ya saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu coba sakitnya seperti apa. Udah mah nggak bisa bertemu dengan keluarga, nggak bisa ngapa-ngapain, betul? Coba pada saat itu apa sih yang membuat Bapak sampai saat ini bisa bertahan, sampai saat ini Bapak bisa kuat? Bisa bertahan itu Bu, jadi makannya pola makan dijaga gitu Bu. Jadi kalau mau makan itu nanya dulu ini apa gitu, makanannya harus boleh dimakan, jangan dulu dimakan katanya, udah aja bubur dulu. Itu selama pulang dari rumah sakit makannya bubur terus, nggak pernah makan apa daging apa gitu, paling juga bisa itu tempe sama tahu. Itu juga makannya digoreng sedikit Bu, nggak terlalu kering gitu, supaya minyaknya nggak banyak. Jadi yang membuat Bapak bertahan kuat sampai saat ini, apakah karena ngelihat istri kah atau ngelihat anak? Ngelihat anak sama istri gitu. Jadi ada anak kata dia, sudah aja dikuatin gitu di rumah sakit. Itu juga Bu, udah 3 bulan dari sana keluar dari rumah sakit, itu lagi Bu ke bengkak lagi. Jadi itu posisinya udah keluar dari rumah sakit. Iya. Udah pulang selama 3 bulan, lalu Bapak pulang ke rumah, terus masih tetap seperti itu. Masih tetap seperti itu. Saya langsung ke rumah sakit lagi Bu. Oh, balik lagi. Balik lagi ke itu, dirawat lagi Bu selama 1 minggu. Di TT berulang-ulang sampai berapa kali itu, berulang-ulang sampai ada 6 kali lah berulang-ulang. Oh, jadi pulang pergi terus ke rumah sakit. Ya, pada saat Bapak di rumah berarti nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti di kursi roda atau gimana? Ada di kursi roda apa duduk gitu di rumah. Ya. Itu Bapak nawari di sini gitu, Bapak nawari di sini. Tapi nolak terus. Kenapa? Di rumah sakit juga udah bayar mahal satu. Malah ya berat. Ya Pak, biarin. Oh, jadi Bapak itu diajak tahu sekretariat ini dari orang tua Bapak sendiri. Iya. Awal mulanya nggak mau. Nggak mau. Karena di rumah sakit aja yang bayar, nggak sembuh begitu. Nggak sembuh. Apalagi yang gratis. mungkin Bapak Ibu juga sama, di sini juga ada yang sebagian yang baru juga gitu ya. Mungkin awal mulanya diajakin sama keluarganya atau saudaranya, ya ngapain sih saya ke sana gitu ya. Apalagi tentang yang namanya gratis. Betul apa enggak? Betul. Jadi awal mulanya Bapak nggak mau, diam aja di rumah. Itu orang tua Bapak sendiri udah ngajak berapa kali? Ada 3 kali Bu, mungkin kata ketiga kalinya saya mencoba. Kata saya tadi, udah Pak, biarin, saya udah mungkin disinilah sembuhnya gitu. Jadi mohon maaf Bapak, pada saat datang ke sini memang posisinya yang pertama kaki masih bengkak. Perut bengkak. Masih bengkak. Bisa pipis atau enggak pertama kali datang ke sini? Nggak bisa, sedikit Bu. Oh, jadi belum bisa pipis, pipisnya hanya sedikit gitu ya? Iya. Terus Bapak dilanjutin terapi atau bagaimana? Terapi Bu. Berarti sekarang itu terapinya sudah berapa hari? Sebulan juga belum, seminggu lagi gitu. Berarti kurang lebih Bapak Ibu sekitar 3 minggu lebih ya? Belum 1 bulan gitu ya? Betul? Betul. Berarti sebelum Bapak terapi datang ke Center KL kurang lebih sekitar 1 bulan. Apa yang Bapak rasakan? Reaksi apa yang Bapak dapatkan? Reaksinya udah pertama kali itu Bu, ini tuh pada sakit. Pada sakit. Terus buang air, sakit perut gitu Bu. Mules. Kata air terus, kata saya udah ke air terus. Tapi 3 kali 4 kali gitu buang air terus. Buang air terus. Kata saya gitu, apa jadi nambah penyakit apa gimana, saya berpikir gitu. Udah biarin, mungkin
penyakit dari yang lain, udah terusin aja ke sini Bu. Jadi pada saat kemarin ada reaksi ini nggak takut. Nggak takut. Jadi tetap dilanjutin, Ya. datang terapi. Terus aja, walaupun sakit itu dipaksain di sini. Walaupun waktu itu pertama hujan Bu, sain aja mau hujan mau apa, yang penting saya udah kesini gitu. Bela-belain, mungkin di rumah sakit nggak bisa nangani, mungkin di sini lah bisa di sini gitu. Berarti ada keyakinan yang kuat ya dari dirinya bahwa penyakitnya bisa sembuh. Jadi walaupun ada reaksi juga tetap datang lagi. Jadi nggak takut dengan terhadap reaksi. Nggak takut Bu. Selain mencret atau itu apalagi reaksinya? Udah Bu, sakit badan sama meter. Oh, sakit badan sama mencret. Setelah Bapak melalui yang namanya reaksi ya, lalu Bapak karena pengen sembuh datang lagi ke center KL, coba Bapak ceritakan semenjak datang ke center KL, alat mana yang sering Bapak gunakan? Yang mana? sering digunakan John Acim yang panas itu. Yang panas. Ya. Kenapa Bapak pilih yang namanya John Acim? Enak itu rasanya Bu. Jadi ke badan biasanya nggak keluar itu keringat, jadi banyak. Terus pulang ke rumah itu bukannya apa-apa Bu, langsung ambil piring makan gitu. Berapa kali terapi? Satu kali terapi atau dua kali terapi? Jadi pengen nafsu makan tuh berapa kali terapi? 2 kali Bu. Pakai John Acim 2 kali? 2 kali terapi. Pulang ke rumah? Langsung ambil piring kata itu kenapa langsung makan? Biarin Pak, kata saya. Lapar kata saya, makan. Terus? Kata bapak saya, kan belum ini, biar Pak. Yang penting mah ada nasi, kata saya, kita goreng aja, kita tahu dimakan tuh langsung. Jadi lihat nasi itu kayak lihat apa gitu, cepat makan Bu. Ini biasanya keluarnya sedikit itu, banyak itu. Pipitnya tuh nggak sedikit. Berapa hari terapi pakai John Acim keluar pipis itu berapa hari? 2 hari. Jadi 2 hari udah pakai John Acim. Kedua malamnya itu kok langsung kencing terus Bu. Jadi sebelumnya tuh memang pipisnya tuh sedikit Bu, bahkan nggak keluar. Nggak keluar, Bapak Ibu bahkan katanya nggak keluar walaupun itu habis melakukan yang namanya cuci darah. Mungkin air pipisnya keluar setelah dicuci darah. Tapi ini 2 kali pakai John Acim, Bapak malamnya jadi pipis terus. Banyak. Kaget atau gimana? Bukan kaget lagi Bu, ini kenapa gitu pakai John Acim, pakai apa gitu. Jadi bertanya-tanya di dalam hati, John Acim itu pakai apa? Dokter juga nggak mampu. Pakai John Acim bisa dari pipis gitu. Dokter aja nggak mampu bisa ngeluarin air pipis, tapi kok John Acim bisa gitu ya. Terus Pak, setelah udah 2 hari selanjutnya gimana lagi? Masuk Bu kerja. Masuk kerja. Oh Pak, udah sembuh? Katanya kan kemarin belum. Saya udah ke sana ke rumah. Insya Allah Bu, yang itu Allah katanya udah sembuh mungkin Pak. Alhamdulillah katanya. Kemana dibawanya? Ke sana katanya ke KHL. Alhamdulillah katanya. Setelah udah bisa pipis, Bapak lanjut lagi terapi pakai John Acim. Lalu perubahan apa lagi yang Bapak rasakan? Gimana dari bengkak di bagian perut, di bagian kaki, di bagian juga paha? Itu gimana dengan bengkaknya? Bengkaknya udah nurun itu Bu. Sampai sekarang nggak terasa sakit gitu, nggak apa gitu. Bahkan jalan juga yang baru lihat, Pak udah bisa jalan. Iya kata saya tuh udah bisa jalan. Jadi udah biasa katanya. Langsung terheran-heran tuh yang lihatnya, yang baru pertama kali lihat itu, baru pertama lihat jalan cepet gitu.
Kan tadinya bapaknya pakai kursi roda, nggak bisa jalan, nggak bisa aktivitas gitu ya. Setelah datang ke center KHL, bapak karena pakai John Acim terus, jadi bisa jalan. Iya. Jadi bengkaknya ngurangin. Coba emang tadinya celana ini gimana? Ini Cuma sampai gini kok nggak bisa dipilih. jadi nggak bisa ditarik ke atas, celana nggak bisa. Nggak bisa. Ini juga udah kecil. Oh segini teh kecil bapak ibu. Berarti coba bayangkan kemarin berarti jauh lebih besar apa enggak kakinya? Jadi kalau sekarang diangkat celana udah bisa. Udah bisa. Jadi jalan juga udah bisa. Bisa. Udah normal. Udah normal. Bahkan kerja juga udah seminggu. Masya Allah. Alhamdulillah. Lalu selain dari bapak bisa pipis, bengkaknya sudah kempes, bagaimana dengan cuci darahnya? Apakah masih berlanjut cuci darah kah? Atau sekarang gimana? Kalau cuci darahnya udah dicopot sininya. Bahkan kata dokter bilangnya gini, udah aja copot, katanya dah itu kok berubahnya sangat cepat. Pakai apa? Pakai alat apa? Dokternya karena ke dokter yang satunya lagi, ini pasien pakai alat apa katanya? Kok cepat langsung gini, cuci darah langsung berhenti katanya. Udah tidak di itu langsung dicopot. Masya Allah, ya Allah, qadarullah ya dia. Atas izin Allah karena bapaknya juga yakin. Jadi sekarang ini bapak selama mengikuti terapi belum 1 bulan loh bapak ibu ya. Dan pakai John Acim setiap hari, berarti sekarang berhenti cuci darah. Ya. Udah nggak cuci darah Nggak lagi. lagi. Kata dokter udah bagus. Udah bagus. Bapak kalau sakit sama bapak mau permasalahan dulu cek dulu. Kenapa? Udah aja berhenti di sini. Udah aja ke sini ke KHL katanya. Jadi nggak mau ke rumah sakit. Disuruh juga ke rumah sakit untuk ngecek. Enggak. Sampai sekarang nggak ngecek lagi ke rumah sakit. Bahkan dokter nelfon, ini gimana? Udah dok, saya berhenti dulu. Iya, kalau gitu udah di stop aja dulu. Bilangnya gitu. Udah sembuh katanya. Kalau ada apa-apa bilang aja ke saya katanya gitu. Jadi sekarang tuh pipis udah lancar, Ya. kondisi perut pun juga sekarang enggak yang namanya buncit lagi atau ini enggak. Terus makan juga udah enak. Udah enak. Untuk tidur gimana? Tidur Enak. Iya. Kan tadinya kata bapak nggak bisa tidur kalau malam-malam. nggak bisa tidur. Tadinya paling bisa tidur itu jam 1, jam 12. Sekarang jam 8 juga udah tidur. Kata istri. Kata istri bilang gini, ya itu terapi bagus sekali katanya. Kok dokter bisa mengalahkan dokter katanya. Itu bisa mengalahkan dokter itu yang kuliahnya lebih tinggi daripada itu katanya. Gak kurang tahu kalau masalah itu mah dari saya udah ke terapi katanya. Istri teh mau ke sini tapi sibuk terus. Jadi sekarang tuh bapak keringat juga keluar. Selalu keluar keringat. Jadi sekarang kalau malam itu nggak perlu sakit nggak? Enggak. Serius? Serius. Setelah pakai John Acim? Iya. Bahkan pun kemarin bapaknya bilang, ya sampai dia pegang-pegang John Acim, katanya ini teh alatnya biasa, tapi manfaatnya luar. Katanya kalau dilihat ya itu cuma batu doang begitu. Semua orang katanya tiduran, tapi alat inilah yang bisa membuat bapak saya berhenti cuci darah. Itu gimana sih perasaannya ketika berhenti cuci darah? Bersyukurlah ke Allah itu bahwa cuci darahnya udah berhenti. Kata saya teh, ada yang tetangga, Pak, katanya cuci darah nggak bisa diberhentiin, kok Bapak bisa diberhentiin? Katanya gitu. Kurang tahu kalau saya udah berhenti, kata saya teh. Udah nggak cuci darah lagi, kata saya. Alhamdulillah. Jadi sekarang udah bisa naik motor sendiri. Naik motor sendiri. Benar. Bisa sendiri ke sini bawa motor sendiri. Bisa sendiri. Enggak pusing, Nggak pusing. enggak lemas. Ya, Ya kemana bawa motor. Orang hidupnya di kursi roda, enggak bisa ngapa-ngapain. Baru terapi mah belum 1 bulan di terapi karena rajin pakai John Acim setiap hari. Kira-kira rasanya dingin atau panas?
panas yang Acim ketika nempel gimana rasanya? Panas gitu sampai tembus ke tulang-tulang gitu, ke bagian sini gitu. Kan biasanya kalau alat yang lain nggak sampai tembus gitu. Kalau celana Acim sampai tembus. Dan saya kalau tidur gini, ini alat apa kata saya teh? Oh gini ada alat gini gitu. Dan suka berpikir dulu kata saya. Kok bisa menyembuhkan gitu. Alhamdulillah. Kan panas yang dihasilkan oleh Kang Acim atau batu semperdana putra karena memang rasa panas yang cocok untuk tubuh